Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Sore ini kita akan bicara tentang keberadaan pasar tradisional di kota Banjarmasin yang kita lihat cukup banyak potensinya. Di tengah perkembangan zaman, perkembangan pasar online, pasar modern, juga pasar yang asetnya dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pasar tradisional tidak bisa diremehkan begitu saja karena itu merupakan potensi ekonomi dari masyarakat yang berkembang dari masyarakat, murid masyarakat, dan untuk masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita sapa narasumber kita yang telah hadir. Beliau adalah Bapak Ikrom Muhtesar yang akrab dipanggil Bapak Tesar. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Selamat sore Pak Tesar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Langsung Pak Tesar, bagaimana melihat potensi dari pasar-pasar tradisional di Kota Banjarmasin, Pak? Ya, memang untuk pasar-pasar rakyat ada di Kota Banjarmasin itu kita harus ketahui dulu bahwa ada pasar-pasar yang milik pemerintah Kota Banjarmasin dan ada juga pasar yang milik swasta. Jadi yang kita lakukan pengelolaan full itu mulai dari penataan pedagangnya, terus juga untuk pemeliharaan asetnya, bangunannya, itu adalah pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin. Sedangkan untuk pasar milik swasta, kita cuma memberikan himbauan bagaimana selayaknya pasar itu bisa dijadikan sebuah pasar, seperti tersedianya lahan parkir, tersedianya fasilitas-fasilitas umum lainnya, musola, toilet, dan sebagainya. Nah, untuk pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin sendiri, itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin itu ada 29 pasar yang ada di Kota Banjarmasin dan terdiri dari 64 blok yang mana di Dinas Perdagangan dan Pemprov Kota Banjarmasin itu membagi di 3 UPT. Jadi untuk yang kawasan tengah itu di Pasar Sudi Mampir, Pasar Lima, Pasar Baru, Pasar Niaga, dan pasar-pasar lain yang ada di kawasan tengah itu UPT 3. Sedangkan untuk UPT 1 itu adalah khusus untuk Pasar Antasari. Dan yang UPT 2 sendiri itu adalah pasar-pasar yang ada di pinggiran Kota Banjarmasin seperti Pasar Telawang, Pasar Jahri Saleh, Pasar Teluk Dalam, Pasar Teluk Tiram, Pasar Pandu, Pasar Kesatrian, Pasar Pekauman, dan beberapa pasar yang lainnya. Untuk potensinya sendiri memang masih cukup bagus kalau menurut kami. Retribusi sendiri kan telah ditetapkan oleh DPRD Kota Banjarmasin bersama dengan TAPD Kota Banjarmasin itu untuk pasar itu 8,8 miliar. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita mencapai target 100,23% atau kurang lebih sekitar 8 miliar 819 juta kurang lebih. Dan ini alhamdulillah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, yang mana dari hasil pembayaran retribusi tersebut itu sepenuhnya untuk pembangunan Kota Banjarmasin. Demikian. Oke, Pak. Saya tertarik tentang tadi ada target retribusi ya, sampai 8 miliar Pak ya, lebih Pak ya. Nah, itu biasanya kalau pedagang itu membayar retribusi itu di akhir-akhir tahun atau akhir-akhir Pak ya, batas akhir. Itu memang ada kecenderungan seperti itu, Pak. Memang di dalam Perda kita mengatur untuk pembayaran retribusi itu kita kenakan setiap bulan. Jadi kalau seandainya memang ada pedagang yang membayar sekaligus 1 tahun di awal, itu memang ada, tapi hanya beberapa saja. Itu biasa mereka tidak mau repot, tidak mau ditagih, tidak mau mendapatkan surat cinta. Jadi mereka surat cinta itu istilah kita untuk surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga ya. Biasa kalau ada yang tunggakan segala macam itu kita berikan surat peringatan agar mereka melakukan pembayaran. Tapi ada beberapa pedagang yang memang membayarnya di awal. Januari, Februari itu mereka udah bayar 1 tahun full. Tapi memang ada juga yang pedagang yang membayarnya di akhir-akhir. Nah, ini yang tentu sedikit menyulitkan kawan-kawan petugas penarik retribusi. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada pedagang untuk melakukan pembayaran. Tapi masih banyak pedagang-pedagang yang mau membayarkan setiap bulan rutin. Dan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pedagang yang memang melakukan pembayaran retribusi secara rutin dan tidak ada tunggakan. Gitu Pak ya. Sebenarnya represif atau harus fleksibel sih Pak kalau nagih sih Pak? Kita fleksibel saja kita tagihannya, tidak terlalu represif seperti itu ya.
Dalam artian kalau seandainya tunggakan itu sampai dengan 3 bulan mereka tidak bayar, kita biasa lakukan menyampaikan surat peringatan pertama. Seminggu tidak diindahkan, kita sampaikan lagi surat peringatan kedua. Seminggu tidak diindahkan, tidak dipedulikan surat itu, kita sampaikan lagi surat paksa untuk melakukan pembayaran. 1 minggu setelah itu mereka tidak melakukan pembayaran, biasa kita kirimkan surat keempat. Walaupun di dalam peraturan wali kota itu kita hanya mengirimkan 3 surat saja, tapi kebijakan kami di dinas kita mengirimkan 4 surat, yaitu yang terakhir itu adalah surat pemberitahuan penyegelan. Nah, biasa kawan-kawan yang melakukan pembayaran agak terlambat seperti ini, setelah mendapatkan surat pemberitahuan penyegelan itu mereka langsung membayar. Walaupun memang di tahun 2023 kemarin ada beberapa toko yang kita lakukan penyegelan, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka kembali karena mereka sudah melakukan pembayaran retribusi. Kalau alasan Pak, alasan pedagang itu Pak ya, nunggak itu apa sih sebenarnya paling dominan sih Pak? Alasannya bermacam-macam ya. Ada yang katanya belum laku, ada juga yang katanya pasaran lagi sepi, macam-macam alasannya. Tapi kami pun juga melihat kekuatan dari pedagang dalam melakukan pembayaran. Kalau seandainya memang pedagang tersebut tidak bisa membayar tepat waktu, tidak bisa membayar langsung full, ya sudah, kita kan ada fleksibilitas di dalam perda kita. Jadi kalau seandainya memang terjadi tunggakan, kita bisa berikan opsi untuk melakukan pembayaran secara cicilan. Bagaimana pembayaran secara cicilannya? Dari total tunggakan, itu kita bagi biasanya menjadi 6 bulan. Di awal kita minta separuh dulu. Kalau misalnya nggak sanggup separuh juga, ya mungkin sekitar 30% dibayar. Misalnya 1 juta ya tunggakannya ya. Dia membayar 300.000 dulu. Nah, sisa 700 ini kita bagi menjadi 6 bulan pembayaran. Dan mereka membayarnya setiap bulan beserta dengan pembayaran bulan berjalan. Nah, biasa seperti itu. Jadi ada keringanan juga, tidak terlalu saklek, dan ini semuanya diatur di dalam peraturan daerah Kota Banjarmasin. Saya pernah ikut ini Pak, ikut tim penyegelan Pak ya, yang di lantai pasar Sudi Mampir atau mana itu. Itu yang disegel tuh kayak gudang malah Pak. Iya. Gudang, jadi di dalamnya barang tuh Pak. Iya, memang begini, kami juga menghimbau, sering melakukan himbauan kepada pedagang agar walaupun gudang itu tetap dibuka. Kenapa jadi harus dibuka? Karena masyarakat itu akan melihat pengunjung itu. Kalau seandainya itu difungsikan sebagai gudang, padahal itu memang merupakan toko, itu mereka pikir tokonya itu pasarnya itu sepi. Padahal itu difungsikan sebagai gudang. Tokonya mungkin di lantai 2, gudangnya di lantai 3. Nah, makanya kami berharap kawan-kawan pedagang walaupun itu difungsikan sebagai gudang, tolong dibuka supaya masyarakat tahu, pengunjung tahu bahwa pasar ini memang aktif. Toko itu memang aktif. Tidak tutup seperti yang terlihat di luar. Padahal kan dalamnya kan penuh barang. Iya ya, ada karpet, ada baju segala macam kan di dalamnya. Iya. Nah, ini juga harus diketahui masyarakat bahwa ada beberapa memang toko yang tutup itu difungsikan oleh pemiliknya sebagai gudang. Tapi ada juga yang betul-betul tutup. Ya. Ada mungkin para pedagang yang pindah karena mereka memiliki ruko di luar, akhirnya mereka pindah ke ruko, bisa atau menyewa ruko di luar gitu dari pasar, akhirnya memang tutup. Dan kami membuka kesempatan untuk seluruh warga Kota Banjarmasin yang ingin berusaha, yang ingin berdagang di pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin, silakan datang ke kami. Silakan datang ke kami akan buka semuanya data toko-toko yang memang belum ada yang menempati, belum ada pedagangnya, itu bisa ditempati oleh seluruh warga Kota Banjarmasin yang ingin melakukan usaha perdagangan. Oh gitu Pak. Itu Pak, kalau seandainya ini dari pemilik toko Pak ya, itu bandel misalkan sudah sesuai prosedur itu tidak melaksanakan kewajiban Pak ya. Itu dari Dinas Perdagangan berhak nggak menyewakan ke pihak ketiga? Dalam aturannya seperti ini, 6 bulan pedagang tidak bayar berturut-turut, itu sebenarnya bisa sudah kembali ke pemerintah Kota Banjarmasin. 6 bulan Pak ya? 6 bulan. Nah, tapi itu biasa kita buat lebih fleksibel, bukan kita melanggar aturan ya, tapi kita biasa mengirimkan di bulan keempat, di bulan kelima mereka tidak bayar, kita kirimkan surat peringatan pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sampai dengan surat peringatan ketiga, sampai dengan yang terakhir surat pemberitahuan penyegelan, baru mereka melakukan pembayaran. Tapi tidak masalah, inilah tugas kami
kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk saling mengingatkan. Siapa tahu mungkin kan karena kesibukan dari pedagang sendiri sehingga mereka agak susah untuk naik ke lantai 3 di loket penerimaan kami, makanya kami datang untuk mengingatkan. Mudah-mudahan kawan-kawan pedagang itu bisa melakukan pembayaran. Oke, siap, Pak. Pak, ini saya kembali ke pasar tradisional, Pak. Kalau pasar tradisional di Banjarmasin itu sebenarnya bisa nggak dibina, nanti diarahkan itu pelan-pelan, Pak ya? Nanti asetnya itu jadi milik pemerintah, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Contoh di Pasar Kuripan. Oke, pasar Kurip. Jadi gini, di awal saya sudah jelaskan, ada pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin, ada pasar milik masyarakat. Kalau yang Pak Edi sebutkan tadi, pasar Kuripan itu memang milik pemerintah kota. Tanah dan bangunannya milik pemerintah kota. Kalau yang milik swasta, saya contohkan itu seperti pasar sederhana, pasar Ferry di Alalak, terus pasar Binjai atau pasar Jati, atau juga pasar Kalindo yang ada di Belitung yang bersebelahan dengan pasar Tungging milik pemerintah kota. Nah, itu adalah pasar-pasar milik, dan banyak lagi pasar yang lain yang milik swasta. Jadi pemerintah kota sementara ini belum ada regulasi yang mengatur untuk bisa melakukan perbaikan terhadap pasar milik swasta tersebut. Oh, gitu. Makanya untuk sementara ini alhamdulillah pemerintah kota untuk pasar-pasar milik pemerintah kota seperti pasar Kuripan itu sudah insya Allah sudah bersih. Pasar Teluk Dalam juga, pasar Telawang, pasar Pandu, dan pasar yang lainnya. Itu terus kita lakukan penataan, terus kita lakukan pemeliharaan agar pedagang yang berjualan nyaman dan pengunjung yang datang juga nyaman. Karena status aset itu kan menentukan, Pak ya? Betul. Bila mana pemerintah daerah mengeluarkan anggaran Pak ya? untuk pemeliharaan, itu bangunan yang ada harus milik pemerintah kota dulu. Oh. Seperti itu, Pak. Tapi kan konotasinya, Pak ya, karena masyarakat misalkan ada orang punya lahan nih, Pak ya. Terus dia punya dana nih, mendirikan pasar nih, terus nanti dia merekrut pedagang nih. Terus kadang-kadang masyarakat konotasi itu milik pemerintah kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang apalagi dia bangunannya bagus, Pak, kadang-kadang. Iya. Itu kan yang banyak terjadi gitu, Pak. Misalnya ada beberapa yang dia punya modal, punya tanah gitu, bikin sendiri terus nanti dimungut sendiri anunya retribusinya. Tidak masalah, kita memang mengatur untuk perizinan pendirian pasar rakyat ya. Rakyat, Ada untuk pasar modern ada aturan mainnya, syarat-syarat yang harus dilakukan untuk pendiriannya. Pasar modern, pasar tradisional pun juga seperti itu, ada. Selama memang memenuhi persyaratan, tidak ada alasan untuk pemerintah Kota Banjarmasin tidak memberikan izin. Oh. Nah, seperti itu. Jadi siapapun yang ingin membuat pasar, yang penting luasan lahannya cukup, fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam sebuah pasar itu juga dipenuhi, disediakan, ya tidak ada alasan pemerintah kota untuk tidak memberikan izin. Sama seperti pasar retail modern. Dan ini kan kehidupan perkembangan antara pasar modern dengan pasar tradisional ini seiring berjalan ya. Seiring berjalan dalam artian semuanya punya pangsa pasar, semuanya punya posisi masing-masing. Nah, jadi saling melengkapi lah. Di saat pasar rakyat tutup, masyarakat juga masih bisa berbelanja di pasar-pasar modern atau di retail modern. Gitu, Pak ya. Terus ini, Pak, kalau menurut Pak Tesar, Pak ya, keberadaan pasar, Pak, pasar yang resmi pemerintah dan tradisional itu dengan perkembangan pasar online saat ini bagaimana, Pak? Ya, betul. Memang ada sedikit pengaruh ya, walaupun tidak semua pengaruh itu ada di perdagangan online. Jadi yang mempengaruhi pasar tradisional itu ada seperti yang kita bicarakan di awal tadi ya, sebelum modern ini ada masalah premanisme, terus juga ada masalah anak jalanan, pengamen dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap eksistensi dari pasar rakyat sendiri. Dan memang pengaruh yang paling besar adalah pasar online itu sendiri. Tapi kemarin saya sempat menanyakan, ada salah satu narasumber dari Kementerian Koperasi bahwa saat ini sudah dikeluarkan peraturan Menteri Perdagangan kalau tidak salah nomor 20 tahun 2023 kalau tidak salah, itu melakukan perlindungan terhadap para pedagang kita di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi untuk perdagangan online sendiri ada batasan-batasan tertentu yang memang itu datangnya dari luar negeri, itu harus mengikuti aturan main seperti import barang dari luar negeri. Jadi harus ada bea cukainya, harus ada segala macamnya. Nah, ini juga perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pedagang kita agar pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional ini bisa terus hidup dan berkembang.